Bayangkan ini, hanya dalam satu malam, sebuah gelombang raksasa setinggi 500 meter, bukan 5 meter, bukan 50 meter setengah kilometer, menghantam sebuah teluk di Alaska. Itu bukan film fiksi, itu nyata. Dan anehnya, hampir tidak ada yang tahu soal ini. Inilah kisah tsunami terdahsyat dalam sejarah manusia. Tsunami Teluk Lituya, 1958. Tsunami yang tak masuk akal. Bayangkan sebuah gelombang setinggi gedung pencakar langit di tengah alam liar Alaska. Tsunami raksasa yang tidak dipicu oleh gempa biasa, melainkan oleh sesuatu yang jauh lebih brutal. Pada 9 Juli tahun 1958, sebuah gempa bumi berkekuatan 7,8 SR mengguncang wilayah pesisir selatan Alaska. Tapi, ini bukan hanya gempa biasa. Gempa ini memicu longsoran batu masif dari lereng gunung Lituya yang langsung jatuh ke perairan sempit dan curam. Teluk Lituya, Lituya Bay. Longsoran itu menjatuhkan sekitar 30 juta meter kubik batu dan tanah langsung ke teluk, seperti menjatuhkan seluruh gunung Merapi ke dalam kolam. Dan dari peristiwa itu, terbentuklah mega tsunami gelombang air tertinggi yang pernah tercatat dalam sejarah manusia, 525 meter. Untuk perbandingan menara, Eiffel 330 meter, Gunung Burj Khalifa 828 meter, gelombang Lituya Bay 525 meter. Gelombang setinggi itu menyapu bersih hutan pinus di lereng, mencabut pohon seukuran gedung 10 lantai, dan meninggalkan bekas luka pada lanskap yang masih terlihat sampai hari ini. Apa itu Teluk Lituya? Teluk Lituya bukanlah teluk biasa. Ia terletak di Alaska Tenggara. Panjangnya sekitar 14 km dan lebarnya hanya 3 km. Tapi yang membuatnya istimewa adalah bentuknya yang sempit dan kedalamannya yang curam, seperti mangkuk raksasa yang terbuka ke arah Laut Pasifik. Di dasar teluk terdapat beberapa gletser aktif yang mencair dan terus mengisi teluk dengan es dan air tawar, membuat tekanan dan kondisi geologinya sangat tidak stabil. Ketika gempa mengguncang pada tahun 1958, kondisi ini sudah seperti bom waktu, dan akhirnya bom itu meledak. Detik-detik bencana, longsor yang memicu neraka gempa berkekuatan 7,8 SR itu terjadi pada jam 22:15 waktu setempat. Beberapa detik kemudian, sisi gunung setinggi 900 meter di sisi teluk di dekat Glacier Point runtuh. Seluruh lereng longsor mengirimkan jutaan ton batu dan es langsung ke dalam teluk. Efeknya seperti melempar bom nuklir ke kolam. Air terdorong secara brutal ke segala arah. Sebuah gelombang setinggi 525 meter muncul dari titik benturan dan melesat ke segala arah dengan kekuatan destruktif. Dan begini yang mengejutkan, tidak seluruh teluk hancur. Karena bentuknya seperti botol sempit, gelombang terbesar hanya naik vertikal ke sisi gunung, dan sebagian menyapu keluar teluk menuju Samudra Pasifik. Namun bagi siapapun yang berada di sana, bencana ini seperti kiamat kecil, kesaksian yang nyaris mustahil. Pada malam itu, ada 3 kapal kecil yang berada di Teluk Lituya. Pertama, kapal Badan Survei AS, EDRI. Kapal ini berada cukup jauh dari titik longsoran. Gelombang yang datang ke arah mereka sangat besar. Tapi karena posisi mereka dekat pintu keluar teluk, mereka hanya terguncang hebat dan berhasil selamat. Kedua kapal milik pasangan Swanson, Orville dan Mickey Swanson, sepasang suami istri, sedang berlayar menikmati malam ketika mereka melihat seluruh sisi gunung runtuh ke teluk. Dalam hitungan detik, mereka melihat gelombang raksasa mendekat, dan menurut laporan Mickey, laut terlihat berdiri. Mereka berusaha memutar balik kapal, tapi tak ada waktu. Kapal mereka tersapu gelombang dan hilang. Mereka meninggal. Ketiga kapal bajer milik Howard dan Sonja Ulrich. Mereka berada sedikit lebih jauh dari Swanson. Dalam laporan penyelidikan mereka, Ulrich menggambarkan sesuatu yang hampir tidak bisa dipercaya. Kami melihat seluruh lereng gunung jatuh ke teluk. Suara seperti ribuan petir. Air terangkat seperti dinding hitam. Kami seperti dilempar ke udara dan jatuh lagi. Kapal mereka naik ke puncak gelombang, lalu jatuh puluhan meter, tapi berhasil mendarat kembali ke permukaan. Ajaibnya, mereka selamat. Bekas luka di alam yang masih terlihat. Satu hal yang membuat tsunami Lituya berbeda adalah jejaknya masih bisa dilihat hingga hari ini. Lereng gunung tempat gelombang menghantam telah tersapu bersih dari vegetasi hingga ketinggian 525 meter. Sebuah goresan raksasa tanpa pohon di sisi gunung yang dikenal sebagai trimline menjadi bukti nyata betapa brutalnya kekuatan alam ini.
Peneliti bahkan menggunakan garis ini untuk mengukur ketinggian gelombang dengan presisi. Apa yang membedakan tsunami biasa dengan mega tsunami? Sebagian besar tsunami yang kita tahu dipicu oleh gempa bumi dasar laut, dan tingginya biasanya berkisar antara 5 sampai 30 meter. Tapi mega tsunami seperti di Lituya Bay dipicu oleh longsoran material besar langsung ke badan air, entah itu batu, gunung es, atau tanah, dan dapat menciptakan gelombang vertikal yang nyaris tidak masuk akal. Mega tsunami juga sangat lokal. Artinya, kekuatan penuhnya hanya terasa di titik tertentu, tapi dampaknya bisa sebanding dengan ledakan nuklir. Ada berapa banyak ancaman seperti Lituya di dunia? Inilah yang menyeramkan. Para ilmuwan memperingatkan bahwa kejadian seperti Lituya Bay bisa terjadi lagi. Bahkan di tempat-tempat seperti Kepulauan Canary Gunung berapi La Palma bisa longsor dan menyebabkan mega tsunami menuju Amerika. Danau vulkanik Toba, sebuah letusan atau longsor, bisa memicu gelombang raksasa di dalamnya. Fjord di Norwegia dan Greenland, struktur geologinya mirip Lituya, dan semua ini, meskipun langka, tetap menjadi potensi ancaman nyata. Apa yang bisa kita pelajari dari Lituya Bay? Alam tidak punya belas kasihan. Apa yang terjadi di Lituya menunjukkan bahwa bencana tidak harus datang dari tempat ramai atau terkenal. Bahkan sudut terpencil dunia bisa menyimpan kekuatan destruktif luar biasa. Bencana terbesar bisa terjadi dalam hitungan detik. Seluruh peristiwa Lituya dari gempa, longsor, hingga gelombang hanya butuh kurang dari 5 menit untuk terjadi. Kita masih buta terhadap banyak potensi bencana alam. Lituya Bay adalah peringatan keras bahwa ada kekuatan alam yang bahkan belum bisa kita ukur atau prediksi sepenuhnya. Tsunami Lituya bukan kisah fiksi. Ini adalah peringatan nyata bahwa alam semesta menyimpan kekuatan yang bahkan belum sepenuhnya kita pahami. Kalau kamu tertarik dengan kisah-kisah nyata seperti ini, yang bikin bulu kuduk berdiri, yang penuh misteri, sejarah, dan kekuatan alam, luar biasa. Jangan lupa untuk follow dan subscribe sekarang juga. Karena di channel ini, kita akan terus mengungkap sisi terdalam dari dunia, dari peradaban hilang hingga bencana yang hampir menghapus segalanya. Follow sekarang, karena alam semesta tidak akan menunggu untuk diceritakan. Subscribe sebelum cerita luar biasa ini hilang ditelan waktu.